kalau misalnya kita datang pakai kapal rame-rame seperti ini, nanti langsung disamperin sama ibu-ibu yang jualan di sini. Bu, ini Bu. Ya! Ya! Wow. Sabar. Menembus belantara hutan Kalimantan Selatan, petualangan saya kali ini akan dimulai dari pusat kota Banjarmasin. Di kota berjuluk Kota Seribu Sungai ini, rencananya saya akan mengunjungi salah satu pasar yang begitu ikonik, yaitu Pasar Terapung. Selamat pagi dari Kalimantan Selatan. Sekarang saya sudah berada di Pasar Terapung, Lok Baintan, dan saya mau coba belanja di sini. Sudah ramai sekali nih. Seperti apa keseruannya? Ikut jejak saya, jejak petualang. Dan di sini tuh unik sekali. Jadi kalau misalnya kita datang pakai kapal rame-rame seperti ini, nanti langsung disamperin sama ibu-ibu yang jualan di sini. Kita langsung cobain aja. Wah, ini semua Ibu ya? Buah semua. Pasar Terapung Lok Baintan berada di aliran Sungai Martapura. Tepatnya di salah satu anak Sungai Martapura yang bernama Lok Baintan, sekitar 20 km dari kota Banjarmasin. Menumpang salah satu perahu milik pedagang, saya akan mencoba berbelanja di Pasar Terapung ini. Apa Bu? Maaf, tangan di dalam, takut pijit terang. Oh iya, siap Ibu. Hujan gerimis di pagi hari. Cakep. Panas menyengati kota Lampung. Cakep. Jauh-jauh kamu datang ke sini hanya melihat ajil-ajil di Pasar Terapung. Asik. Kembang serutut di pinggir kali. Asik. Anak Cina berkawan-kawan, hati takut jadi berani melihat kamu cantik kayak perawan. Ayo, Memang Ibu. perawan ya. Aduh, di sini seru banget, masih ada pantun. Masih pantun, jadi boleh terus saya dikasih topi Melatih di khas. pinggir kali. Ah, cakep. Berbak di pagi hari. Cakep. Jangan takut kamu berbagi, insya Allah surga menanti. Amin. Amin. Wah, di sini semua ibu-ibunya jago banget pantunnya. Dari tadi nggak berhenti-berhenti loh. Pedagang di Pasar Terapung didominasi oleh kaum perempuan yang menggunakan topi caping dari daun rumbia atau disebut tanggui dalam bahasa Banjar. Beragam hasil bumi mulai dari sayur mayur hingga buah-buahan menjadi komoditas jual beli di pasar unik ini. Jadi selain bisa belanja langsung di sini, saya juga bisa cobain buahnya. Dan di sini walaupun cuaca lagi hujan, ini tetap ada Pasar Terapung ya. Dan lumayan banyak juga pengunjungnya, sama penjualnya tuh tetap banyak juga. Meski Pasar Lok Baintan berlangsung tiap hari, namun selalu lebih ramai ketika akhir pekan. Kearifan lokal di sungai ini sudah ada sejak abad ke-16 di awal berdirinya Kesultanan Banjar dan masih bertahan hingga sekarang. Oke Acil, makasih. Dan di sini tuh sebutan untuk ibu-ibu atau yang lebih tua tuh Acil. Jadi dipanggilnya kalau misalnya ketemu ibu-ibu di Kalimantan Selatan panggilnya Acil. Ini Bu, berapa ini Piro? Berapa nih? 35. 35? 30 nggak? Boleh 30. Pasar tradisional ini hanya berlangsung di pagi hari. Biasanya dimulai dari pukul 6 hingga pukul 9. Selain hasil alam, pedagang di sini juga menjual aneka makanan tradisional. Saya sudah dapat buah-buahan, sekarang saya mau cari sarapan kali ya, biar kenyang. Oke Bu, saya ini ya. Ini apa Bu namanya? Itu apa? Apem. Oke. Makan kali ya, sarapan langsung di Pasar Apung. Yang jual air nggak ada di depan kita. Hmm. Mau minum air panas? Ini khas ini ya Ibu ya? Iya. Rasanya nih enak banget. Empuk.
Berbelanja di atas sungai seperti ini tentu saja memberikan sensasi tersendiri. Banyaknya perahu yang berdesakan dan arus di Sungai Martapura yang lumayan deras cukup menyulitkan saya untuk berkeliling memilih barang belanjaan. Wah, ini ramai sekali. Ini yang jualan juga ngajakin pengunjungnya ke perahu, jadi meriah. Dan ini kita lagi terbawa arus semua ke sana nih. Ini sensasinya luar biasa sekali ya. Saya sarapan di Jukung sama ibu-ibu acil-acil di sini. Terus mau minum teh. Wah, panas Ibu ya. Makasih Ibu ya. Mbak, kawalah kada ada lapiknya kah? Ini aku menjamin. Ah. Awas kalau terbalik Mbak. Kamu di mana? Angkat sini Mbak. Nah. Oke. Ini. Takut terbalik. Takut kebalik. Iya. Sudah selesai belanja, saya mau bayar dulu ini Bu. Jatuh. Ya. Tapi kalau jatuh, kalau di darat kita bisa ambil. Kalau di sini kayaknya ya sudah, ikhlaskan aja ya. Diikhlaskan saja. Unik, ramah, dan penuh suasana kekeluargaan, itulah yang saya rasakan saat berada di Pasar Terapung Lok Baintan ini. Ini dia keseruan saya belanja di Pasar Apung sama acil-acil yang baik hati dan juga ramah. Sekarang saya sudah dapat belanjaan saya dan mau melanjutkan petualangan saya di Kalimantan Selatan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari Pasar Terapung di Banjarmasin, petualangan saya di provinsi berjuluk Bumi Lambung Amangkurat pun berlanjut. Kota Amuntai menjadi tujuan saya berikutnya. Menempuh perjalanan sejauh 170 km ke arah utara, saya pun tiba di salah satu rawa yang ada di Amuntai. Sekarang saya sudah sampai di rawa dan kita mau cari ikan dengan cara membandan. Seperti apa itu? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Membandan merupakan teknik memancing tradisional khas suku Banjar dengan dua alat pancing. Alat pancing pertama menggunakan anak itik yang masih hidup, sedangkan pancing kedua untuk memasang umpan yang ada kailnya. Nah, membandan ini uniknya adalah kita menggunakan itik yang nantinya ini mengganggu habitat ikannya. Jadi dia pas merasa terganggu, makan umpannya kita, ya udah deh kita dapat ikan. Ini berarti itiknya itu. Nah, ini kita pakai umpannya itu pakai keong. Kalau di sini namanya apa, Pak? Keong. Kembuai. Wah, dapet Pak, lepas. Ikannya lepas. Wah. Tadi hampir dapat ikannya. Oh, gitu caranya. Selain caranya yang unik, lokasi membandan juga biasanya dilakukan di danau atau rawa-rawa. Mengingat rawa adalah habitatnya ikan gabus, ikan buruan saya kali ini. Dengan luas mencapai 5 juta hektar, rawa di Kalimantan Selatan adalah surganya ikan haruan alias ikan gabus. Wah, hampir dapat, lepas lagi tuh. Hilang. Wah. Umpannya hilang, berarti kita tuh sebenarnya hampir dapat, cuman lepas. Jadi memang ini tekniknya itu harus cepet banget refleksnya karena ikannya tuh makannya juga cepet. Secara alamiah, ikan haruan adalah ikan teritorial yang akan berperilaku ganas apabila ada yang mengganggu wilayahnya. Perilaku ganas inilah yang akan dimanfaatkan untuk ditangkap. Oke Pak, coba Pak. Tuh, dapat gak? Oh, dapat. Dapat ikannya gede banget. Ini ikan apa ini Bapak? Ikan gabus. Ikan gabus.
dapat. Memang, wow, besar sekali. Saya tidak sesuai ekspektasi saya. Saya kira kecil-kecil, ternyata kita dapatnya lumayan besar juga ini. Terganggu dengan itik yang kecil itu. Kita dapat gabus. Mantap Pak, kita dapat. Membandan membutuhkan kesigapan, mengingat anak itik harus segera diangkat begitu induk gabus mendekat. Jika tidak, bebek bisa terluka karena disambar oleh sang predator. Setelah itu, barulah joran kedua yang sudah dipasang kail dan umpan dipasang. Dapat. Wah, dia dapat dong. Dapat. Wah, gede banget itu. Hati-hati. Wow, saya semakin tertantang. Yuk, bisa yuk. Gerakan kaki anak itik yang terus-menerus mengganggu habitat ikan gabus membuat saya tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan ikan haruan. Saya dapat. Ikannya gede banget, tapi kayak aduh. Coba kita cekin dulu. Ini dia, akhirnya saya dapat. Tidak kalah sama Dina. Kalimantan Selatan menyimpan sejuta pesona alam yang sayang untuk saya lewatkan. Untuk itulah, saya rela menempuh perjalanan sejauh 185 km menuju salah satu spot terindah di selatan Borneo, yakni Waduk Riam Kanan. Sekarang saya sudah menuju ke Bukit Batu Besar dan semangat sekali sama teman-teman dari komunitas IOF Kalimantan Selatan. Kita mau camping di sana. Ikut jejak saya, jejak petualang. Bukit Batu Riam Kanan memiliki hamparan sabana luas. Di kejauhan, tampak perbukitan hijau yang membentang di atas danau, bak lukisan alam yang sangat indah. Lokasi yang sangat ideal untuk dijadikan tempat mengolah ikan gabus yang saya dapatkan tadi. Setelah tadi membandan, sekarang waktunya kita mengolah ikan gabus atau haruan menjadi masakan lokal sini yang namanya samu gabus. Yang kita pakai ini bumbunya, bumbu samu itu adalah percampuran dari beras dan serut kelapa. Jadi ini dia, biar rasanya tuh makin nikmat. Saya juga belum pernah cobain, jadi Enak kok. enak ya? Enak kok. Enak. Bisa? Bisa. Samu haruan atau samu gabus sejatinya adalah olahan khas suku Banjar, suku asli Kalimantan Selatan. Ikan yang akan disamu tidak melulu harus ikan gabus. Semua jenis ikan air tawar sebenarnya bisa diolah jadi samu. Biasanya ikan yang disamu adalah ikan yang ukurannya kecil. Udah ya? Oke, kita sudah boleh goreng. Ikannya ini sebenarnya bisa didiamin beberapa hari dulu baru digoreng, tapi langsung juga bisa. Jadi tetap enak. Kayak digoreng ya? Silakan. Lapar nggak Om? Belum nih. Belum. Lapar sudah nih. Ikannya kita masukin bumbunya ketika ikannya sudah matang. Aroma samu memang sangat khas, segar dan gurih, sehingga sangat menggugah selera makan. Ini dia, sudah jadi samu haruan alias samu gabus. Sekarang kita mau makan langsung. Om, guys kita makan ayo. Makan Om. Oke, saat makan. Saya mau cobain pakai bumbunya, terus pakai bawang. Kita cobain rasanya kayak gimana ya. Menurut saya ini ada garingnya. Terus karena memang kita
gorengnya bumbunya tuh setelah ini matang, lebih aromanya tuh makin kencang, jadi menambah nafsu makan. Enak ya? Enak banget. Memang ikan gabus ini diolah jadi apa aja tuh enak banget, apalagi diolah jadi samu seperti ini ditemani dengan pemandangan yang indah di Bukit Batu bersama teman-teman dari IOF Kalimantan Selatan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wow. Dari Riam kanan, saya pun menempuh jarak 111 km menuju kebun karet di hulu Sungai Tengah. Ini sekarang kita lagi menuju ke kebun karet dan mau mengambil kayu untuk membuat salah satu hal yang penting bagi masyarakat. Kira-kira apa itu? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini setelah dipasang talinya, sekarang kita mau siap-siap dulu karena ini pohonnya sudah bisa ditebang. Ini kira-kira sudah 7 tahun ya Bapak ya? Sudah 7 tahun, jadi sudah aman. Jatuh sudah pohonnya, itu ditarik supaya nanti pohonnya jatuhnya ke arah yang lebih aman. Jadi tidak impact ke siapa-siapa. Pohon karet yang saya tebang ini selanjutnya akan saya angkut untuk diolah menjadi arang. Ayo Bang. Kita sudah sampai di tempat produksi arang. Sekarang saya mau lihat ke sana karena kebetulan sekali ada yang lagi bongkar arangnya. Lokasi pengolahan arang ini berada di Desa Tapuk, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di sini ada sekitar 500 tungku arang sehingga kawasan ini kerap disebut sentra arang terbesar di Borneo, bahkan di tanah air. Nah ini dia kayunya dimasukkan ke dalam tungku, terus diatur sedemikian rupa supaya nanti jadi arangnya makin bagus dan gampang dikeluarkan. Untuk mengubah kayu-kayu ini menjadi arang harus menggunakan karbonisasi, yaitu proses pembakaran yang dimulai dari atas kayu hingga merembet ke bawah. Satu tungku ini sendiri bisa memuat hingga 10 ton kayu. Nah ini dia dalam tungku, ini tingginya kira-kira ada 3 meteran. Cuman memang kalau di dalam sini banyak debu juga, jadi kita nggak boleh lama-lama di dalam sebenarnya. Ini dia pas banget di sini ada yang mau bongkar tungku. Jadi ini udah di dalam sini kira-kira 3 minggu. Kurang lebih 3 minggu. Jadi waktunya untuk dibongkar dan kita mau lihat arang-arangnya. Oke. Proses karbonisasi memakan waktu hingga 20 hari. Selama itu pula,
tungku arang tidak boleh kemasukan angin. Karena jika sampai bocor, maka kayu akan menjadi abu. Ini memang ditutup seperti ini biar nanti hasil arangnya juga bagus ini ya Pak ya? Oh ini matikan api juga malahan. Meski sanggup memuat 10 ton kayu, namun ketika sudah menjadi arang, kayu-kayu tersebut akan menyusut menjadi 2 ton saja. Ternyata panas, ini kayak sauna asli. Wah sama kayak di open ini bener bro. Wih ternyata panas banget. Tapi ini bapak-bapaknya nggak pakai sarung tangan loh, hebat banget. Serius, sudah kebiasa ya Pak? Wah Pak panas Pak. Kayu karet memiliki kelebihan yakni bisa tahan pembakaran hingga 4 jam. Abunya pun putih, tidak berbau, serta panasnya merata. Tidak heran, sudah masuk pasar ekspor hingga ke Arab Saudi. Jadi kalau sudah jadi arang seperti ini, kita potong dia tidak hancur. Tetap kokoh. Dijuluki sebagai paru-paru dunia, Kalimantan memiliki areal hutan yang sangat luas. Tidak terkecuali di Kalimantan Selatan. Dengan luas hampir 1,8 juta hektar, cakupan kawasan hutan di bumi Lambung Amangkurat merupakan salah satu yang terluas di tanah air. Mana pohonnya? Yang ini, yang hitam ya? Nah, kita sudah sampai, sekarang mau ambil buah ramania. Di pohon ini nih, ikut jejak saya, jejak petualang. Yang mana? Ini, besar juga. Buah ramania atau gandaria merupakan buah-buahan khas Kalimantan yang sudah hampir punah. Pohon ramania berukuran cukup besar dengan tinggi bisa mencapai 25 meter. Pohonnya nih besar banget ini. Ini naiknya gimana? Nanti aku yang naik. Naik ke atas? Tapi butuh gala sih. Butuh gala? Ya, Oh, buat untuk ngambil yang di ujung itu. Karena pohon ramanianya terlalu besar, maka untuk mengambil buahnya pun harus dibantu Galah. Jatuhnya malah ke kamu dong. Ya wes, ini udah ya. Oke. Wah, saking panjangnya sampai nyangkut di pohon sebelah. Oke. Sudah? Langsung kita bawa ke tempat bagus. Kita kasih bagus langsung. Ramania tersebar di sepanjang kawasan hutan hujan tropis Asia Tenggara, seperti di Malaysia dan Filipina. Kian menyusutnya kawasan hutan di tanah air membuat buah ini menjadi kian langka. Bagusnya mana? Bagus! Wih, tinggi banget di atas. Udah sampai di atas dong, ini galanya udah datang, kita mau kasih dia. Udah dapat banyak belum? Udah lumayan. Lumayan ya? Ayo Di, kita kasih gala ini. Lentur banget, oke? Meski pohonnya besar, buah ramania tergolong kecil. Bentuknya bulat, mirip dengan jeruk nipis. Wah! Sabar! No. Nah, ini dia buahnya. Ramania atau kita tahunya nih dengan sebutan buah gandaria. Ini dia. Ramania berbuah setelah 6 bulan. Bila sudah matang, rasanya asam-asam manis. Wih. Wah, ini unik ya. Ach. Kalau kita lihat dagingnya nih karena udah mau matang warnanya jadi kekuningan.
Terus dalamnya bijinya tuh warna ungu. Saya baru nemu nih biji warna ungu. Lucu banget. Oke, kita cobain ya. Iya. Enak kan? Asem banget kayak mangga belum mateng. Rasanya menurut saya. Asam, tapi enak, seger gitu loh. Rasa asam dari buah ramania tidak seasam buah lemon. Dan memang karena kita di alam, kita nggak tahu kapan hujan, kapan enggak. Ini tiba-tiba udah hujan, jadi kita mau langsung aja olah buah ramania. Ikut jejak saya, jejak petualang. Ayo, Gus, turun Gus! Buah ramania tadi akan saya olah menjadi sambal cacapan, sambal khas Kalimantan Selatan. Sudah siap semua bumbu-bumbunya, kita mau bikin makanan selasak ikan dengan sambal cacapan ramania. Ikut jejak saya, jejak petualang. Ini dipotong langsung? Oke. Ikan yang saya bakar ini dibuat dengan cara selasak, yaitu teknik membakar dengan menggunakan bambu. Ini dia, sudah siap dibakar. Jadi selasak itu bisa kira-kira isi beberapa ikan, tergantung ukuran ikan juga sama tergantung bambunya. Oke, ini dia, udah bisa dibakar. Nah, ini dia ikannya sudah jadi, sambalnya juga sudah siap. Kita mau langsung menikmati makanan nikmat ini. Ayo kita makan. Masih ada sensasi asamnya dari ramanianya, cuman ini karena kita jadiin sambal. Ada yang lain-lain juga, ada pedasnya juga dapet. Ini ikannya tuh lembut banget. Pokoknya enak deh. Satu gigitan tuh banyak banget rasanya. Sekali dari Upau, saya sudah makan buah ramania yang enak walaupun asem dan ditutup dengan makanan yang diolah secara tradisional. Ikut jejak saya, jejak petualang.